Kalau kalian sedang mempelajari bahasa Jepang dan saat ini sedang dalam kondisi benar-benar memulai dari nol, maka video ini buat kalian. Well, selamat datang. Ini adalah video yang bakal membahas bentuk-bentuk tulisan ya dalam bahasa Jepang. Ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara menulisnya, mengingatnya, dan menghafalnya ya. Intinya mengetahuinya, memahaminya seperti itu, teman-teman. Well, pertama-tama teman-teman harus mengetahui bahwasannya dalam bahasa Jepang ya, tulisan yang lazim digunakan itu bukan alfabet ya. Jadi bukan bentuk huruf dari A sampai Z seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada umumnya. Tapi bahasa Jepang itu menggunakan bentuk huruf yang bisa jadi sebagian orang sudah mengerti bahwasanya itu mirip dengan tulisan Hanzi dari Cina. Yes, itu ada kanji ya kalau dalam bahasa Jepang itu. Nah, kanji itu memang ada kemiripan dengan Hanzi pada bahasa Cina. Oleh sebab itu, ketika orang Cina membahas atau membaca ya kanji dalam bahasa Jepang, mereka itu barangkali mungkin tidak mengerti cara bacanya ya dalam bahasa Jepang, tapi mereka ngerti maknanya seperti itu karena memang bisa dibilang Hanzi dan kanji itu 11-12 teman-teman. Ya, pastinya ada perbedaan juga gitu. Dan dalam bahasa Jepang, itu selain menggunakan kanji, ada yang namanya hiragana dan katakana. Well, dalam video kali ini kita bakal membahas ya bagaimana caranya membaca, terus fungsi dari ketiganya, serta bagaimana cara memahami, mengingat dan menjadi familiar dengan kanji yang tentunya jumlahnya sangat banyak, teman-teman. Well, langsung saja ya. Ini saya sajikan ya sebuah kalimat ya. Ini kalimat bacanya kohio nomu gitu. Artinya adalah minum kopi begitu. Nah, kalimat ini mengandung tiga bentuk tulisan Jepang, teman-teman. Ada katakana ya. Kohi ini katakana. Kemudian bentuk wo ini, kemudian ini ada hiragana kecil no gitu dan mu ya. Wo dan no dan mu ini adalah hiragana, teman-teman. Dan yang di sini ya, ini adalah kanji. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas dulu fungsi dari setiap tulisan ini gitu. Pertama adalah katakana ya. Kita lihat di sini kohi ya, di depan gitu, paling depan ditulis dengan katakana. Tetapi fungsi dari katakana itu sendiri sebenarnya tidak sama ya dengan fungsi dari huruf kapital yang ada di bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf kapital itu digunakan untuk menulis ya huruf pertama dalam suatu kalimat ya, atau nama orang gitu, atau nama sesuatu lah gitu seperti itu. Tapi dalam bahasa Jepang, katakana itu tidak berfungsi demikian. Salah satu sekaligus yang utama dari fungsi katakana adalah untuk menuliskan kata asing, teman-teman, atau kata serapan lah. Nah, karena kohi adalah kopi ini ya. Kopi itu sebenarnya bukan bahasa asli dari bahasa Jepang, teman-teman. Kopi itu berasal dari bahasa Arab ya, kafah itu. Yang dalam bahasa Inggris itu diserap menjadi kafe gitu. Dan dalam bahasa Indonesia itu menjadi kopi. Nah, dalam bahasa Jepang itu menjadi kohi. Nah, seperti itu. Karena kopi merupakan bahasa serapan ya, maka tulisan kohi itu ditulis menggunakan katakana. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu salah satu fungsi katakana. Ya, termasuk juga untuk menulis nama orang yang mana orang tersebut namanya itu tidak berasal dari bahasa Jepang gitu. Misalnya Adi gitu. Nah, Adi itu kan bukan nama orang Jepang ya. Maka itu ditulis menggunakan katakana seperti itu, bukan menggunakan kanji. Nah, begitu teman-teman. Kemudian berikutnya adalah fungsi hiragana ya. Beberapa fungsi. Di sini saya barangkali tidak menyebutkan secara keseluruhan atau barangkali ada fungsi yang luput dari penyebutan saya. Jadi mohon dimaklumi ya karena saya bakal menyebut yang umum lah gitu. Nah, salah satu fungsi hiragana adalah untuk menuliskan ya kata-kata hubung atau partikel seperti ini gitu. Misalnya ini o gitu. Wo ini adalah kata yang menghubungkan antara objek langsung dan predikat gitu. Nah, objeknya kan kopi ya. Predikatnya ini adalah minum gitu. Nah, dan ini dihubungkan oleh hiragana wo. Nah, seperti itu. Hiragana wo ini mengindikasikan objek langsung gitu, yaitu si kopi ini begitu. Nah, itu adalah salah satu fungsi hiragana. Ada lagi hiragana lain misalnya adalah hiragana to ya. Hiragana to ini artinya adalah dan gitu ya. Dan dia itu digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya ada hiragana kecil di atas kanji ya, yang bacanya adalah no. Nah, ini disebut furigana ya. Furigana adalah hiragana kecil ya, yang biasanya terletak di atas atau di samping kanji. Loh, kok di samping? Berarti yang mu ini dong? Bukan, teman-teman. Maksud saya adalah hiragana kecil ya. Dan gini. Bahasa Jepang itu terkadang ya ditulis dari kiri ke kanan ya kan. Sehingga furigana itu diletakkan di atas kanji gitu ya.
Atau ya terkadang bahasa Jepang juga ditulis dari atas ke bawah gitu. Nah, dulu ketika saya pertama kali mempelajari bahasa Jepang di sekolah dasar, itu menulis tulisan Jepang itu dari atas ke bawah, teman-teman. Sehingga ya itu kalau mau nulis furigana, furigananya itu ditaruh di samping kanji. Nah, seperti itu. Nah, furigana adalah hiragana kecil ya yang digunakan untuk membantu para pembaca memahami bagaimana cara membaca suatu kanji begitu. Karena memang saking banyaknya jumlah kanji yang ada, tidak semua orang yang baca itu ya, apalagi orang yang baru pemula gitu, apalagi ya katakanlah anak SD gitu kan, itu memahami cara bacanya gitu. Karena memang satu kanji itu bisa dibaca dengan banyak sekali atau beragam cara baca, dan itu nanti akan saya jelaskan belakangan ya. Nah, kemudian ini ada di belakang kanji adalah hiragana juga ya, mu ya. Ini adalah hiragana yang dibacanya adalah mu gitu. Nah, ini hiragana yang digunakan untuk mengubah-ubah makna dari suatu kanji. Katakanlah ini ya, kanji ini sebenarnya ini maknanya adalah minum, teman-teman. Ini adalah kanji yang ketika dia berdiri sendiri, dia berarti minum gitu. Lantas apa fungsi dari hiragana mu di sini? Nah, ini tuh untuk memberikan makna seperti ini. Misalnya ya, kalian baca ini ya, nomu. Nah, nomu itu artinya adalah minum ya. Minum gitu. Tetapi jika hiragana di belakang ini diubah misalnya menjadi mimas ya, sehingga secara keseluruhan kanji dan hiragananya dibaca nomimas. Itu artinya sama, minum, tetapi itu bentuk ungkapan yang lebih sopan, teman-teman. Kemudian jika kanjinya diganti menjadi mimaseng ya, sehingga maksudnya hiragananya, kalau hiragananya diganti mimaseng sehingga kanji tambah hiragananya dibaca nomimaseng, artinya menjadi tidak minum, seperti itu. Kalau hiragananya adalah mimasuka gitu, kanjinya dan hiragananya dibaca menjadi nomimasuka gitu, itu artinya adalah apakah minum gitu. Nah, menjadi sebuah interrogatif, menjadi sebuah pertanyaan. Nah, begitu teman-teman. Jadi hiragana di akhir kanji itu bisa mengubah makna ya dari suatu kata ya, dari suatu kanji. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi adalah fungsi beberapa ya, sejumlah fungsi katakana, hiragana dan juga kanji. Oh ya, kanji belum ya. Kanji itu memang ya, dia kanji itu berdiri sendiri ya, dan kanji itu memiliki makna sendiri, teman-teman. Satu tulisan ya, satu bentuk aksara yang mewakili satu makna tertentu. Dan untuk kanji sendiri tidak akan saya bahas di sini. Nanti akan saya bahas tetap di video ini, tapi di belakang, teman-teman. Akan saya bahas secara lebih rinci, teman-teman. Well, langsung saja kita membahas. Pertama adalah hiragana ya. Nah, ini adalah hiragana ya, tabel berisi hiragana, teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini ada hiragana A, I, U, E, O. Nah, kemudian di sini ada K, K dan A. Ya, di sini adalah ini bacanya adalah K. Kemudian ini K dan I, ini bacanya adalah Ki. K dan U dibacanya adalah Ku, dan seterusnya. Dengan kata lain, sebenarnya ya teman-teman, hiragana ya, tulisan Jepang lah ya. Hiragana dan katakana ya, nanti katakana itu sama sebenarnya, hanya beda bentuk tulisannya aja gitu. Nah, intinya hiragana dan katakana itu adalah sistem silabel gitu ya. Jadi sistem suku kata. Jadi satu hiragana itu mewakili satu suku kata, teman-teman. Ya, misalnya ini A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To ya. Na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho. Ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo ya. Nggak ada yi dan ye, nggak ada ya, adanya ya, yu, yo, kemudian ra, ri, ru, re, ro, kemudian wa, o, dan terakhir eng ya. Nah, wa itu nggak ada, wi, wu, we, we itu wi, wu, we itu nggak ada, adanya wa dan o ya. Ini meskipun kesannya seperti wo, tapi ini sebenarnya dibaca o gitu. Nah, mirip-mirip ya dengan yang hiragana yang paling kanan bawah ini, O gitu. Hanya saja memang ini digunakan untuk tadi penanda objek itu. Penanda objek langsung ya, sebagai partikel. Nah, umumnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada hiragana eng ya. Nah, ini tuh biasanya terletak di tengah atau akhir huruf gitu. Maksudnya adalah di tengah atau akhir kata. Dan ini terkadang dibaca en, terkadang dibaca eng, terkadang dibaca ya. Tergantung konteks dia terletak di kata apa. Nah, seperti itu, teman-teman. Well, jangan bingung ya. Nanti teman-teman latihan saja, latihan menulis, dan ini lama-lama akan teman-teman akan hafal dengan sendirinya, asal teman-teman berlatih menulis dan juga melakukannya secara rajin ya, teman-teman.
Oh ya, by the way, saya mohon maaf karena tidak dapat menampilkan ya cara menulis hiragana teman-teman. Jadi maksudnya adalah gini, hiragana itu sebenarnya ada tata cara penulisannya sendiri. Misalnya adalah hiragana A ya teman-teman. Hiragana A satu gitu kan. Kemudian dua, ya kemudian teman-teman menulis yang ketiga, ketiga itu gini. Nah seperti ini itu adalah cara menulis hiragana A. Ya. Jadi ada urutannya. Teman-teman tidak bisa menulis hiragana secara sembarangan tidak sesuai urutan. Ya sebenarnya bisa aja, tapi itu membuat tulisan teman-teman menjadi tidak beraturan gitu, seperti itu. Nah, untuk teman-teman bisa menulis hiragana sesuai urutan ya, saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan caranya ya di sini gitu kan. Karena saya sejauh ini belum menemukan ya sesuatu yang bisa saya tampilkan di video ini yang itu bebas copyright gitu. Jadi saya hanya bisa menyarankan teman-teman untuk nantilah saya kasih website yang bisa menampilkan cara menulis hiragana sehingga teman-teman bisa latihan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya hiragana itu kan terbatas ya bunyinya. Tapi tenang, teman-teman itu bisa di sini ada yang namanya dakuten ya. Dakuten itu semacam titik dua tuh. Titik dua di kanan atas gitu. Nah, seperti tadi teman-teman lihat ya. Nah, titik dua di atas ini. Nah, seperti ini. Misalnya kalau ada K ya, ini kan deretan hiragana kakiku keko ya. Nah, tapi ketika ditambahi dakuten ya menjadi ga, gi, gu, ge, go. Nah, seperti itu. Kemudian untuk deretan hiragana yang tadinya sa, si, su, seso, ketika ditambahi dakuten menjadi za, ji, zu, ze, zo. Nah, seperti itu. Kemudian untuk hiragana ya, urutan ta, chi, tsu, te, to, ketika ditambahi dakuten menjadi da, ji, zu, zu ya, zu, de, kemudian do. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ha, hi, fu, he, ho menjadi ba, bi, bu, be, bo. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah ketika ditambahi dakuten gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya handakuong ya. Handakuong itu ya titik ya. Bukan titik, sorry. Lingkaran ya. Kita sebut maru gitu kan. Di bagian kanan atas ya hiragana. Sehingga yang tadinya dibaca ha, hi, fu, he, ho menjadi pa, pi, pu, pe, po. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau latihan nulis ya silakan video ini di pause aja gitu, terus teman-teman menulis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah deretan hiragana. Nah, kemudian ada juga ya yang ditambahi huruf ya, yu, yo kecil di belakang yang ngikutin ya. Misalnya ki ya. Hiragana ki ketika ditambahi huruf ya kecil menjadi kia. Kemudian ketika ditambahi huruf yu kecil menjadi kyu. Ketika ditambah huruf kecil yo kecil di belakang yang menjadi kyo. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah cara bacanya ya. Jadi deretan hiragana yang bunyi i gitu. Misalnya ki, si, chi, ni, hi, mi, dan ri ya, ketika ditambahi ya, yu, yo kecil di belakangnya bunyinya menjadi kya, kyu, kyo ya. Xia, xiu, xiu, cha, chu, xiu, nya, nyu, nyo, hia, hiu, hio, mia, miu, mio, kemudian ria, riu, rio. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi adalah beberapa contoh hiragana. Ya, sama juga ketika hiragana yang bunyinya adalah bi, pi, ji, dan gi ya. Ketika ditambahi ya, yu, yo kecil di belakangnya menjadi gia, giu, gio, jia, jiu, jio, pia, piu, pio, bia, biu, bio. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya ini adalah deretan hiragana teman-teman. Ya bisa dibilang banyak, sedikit, ya dibilang terbatas juga memang bunyinya terbatas ya. Tapi kalau dibilang banyak juga sebenarnya hurufnya banyak banget gitu kan. Nah, seperti itu. Dan ini adalah katakan ya teman-teman. Sebenarnya sistemnya sama aja cara penulisannya. Maksudnya cara menjadikan bunyi K menjadi G gitu. Ga itu sama dengan hiragana. Hanya saja tadi ya yang membedakan adalah fungsinya serta bentuknya teman-teman. Katakana itu cenderung lebih tegas dan lancip gini ya dibandingkan hiragana. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, cara teman-teman menulis ya, urutan cara teman-teman menulis itu sangat penting ya, terutama ketika menulis huruf-huruf Jepang, karena itu untuk membedakan huruf-huruf yang terlihat serupa gitu teman-teman. Misalnya ini ada huruf eng ya kan, dan huruf so. Nah, seperti ini huruf so. Yang membedakan apa sebenarnya? Sebenarnya bedanya nggak bakal kelihatan jauh kecuali jika teman-teman itu menulisnya tuh set, nah dari bawah ke atas gini. Nah, ini tuh eng gitu ya. Terus kalau dari atas ke bawah set gini.
Nah, ini tuh dibaca so. Nah, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, urutan penulisan itu sangat penting ya teman-teman. Kalau saya kasih tahu nih, itu urutan penulisan itu sangat penting, dan ini adalah tabel katakana. Kalau teman-teman mau berlatih untuk menulis ya, teman-teman bisa pause kemudian mencoba menulis gitu kan. Tapi kalau teman-teman pengen tahu urutannya, sebenarnya urutan menulis hiragana, katakana maupun kanji itu biasanya dari kiri atas terlebih dahulu ya kan, baru kemudian yang kanan dan yang bawah gitu, seperti itu. Jadi dari kiri ya kan, dari kiri atas, dan yang terakhir itu pokoknya yang di kanan bawah. Nah, seperti itu gitu. Dan ya, kalau teman-teman mau belajar menulisnya, patternnya itu teman-teman bisa melihat ya di video lain gitu, atau di ya tempat lain lah. Nah, ini adalah katakana ya teman-teman. Nah, sama, tidak jauh berbeda dibandingkan hiragana tadi. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita membahas kanji teman-teman. Nah, kanji ini ada dua kanji yang keduanya tuh sama-sama dibaca hi teman-teman. Ini dibaca hi, ya, ini dibaca hi. Lantas apa bedanya antara keduanya teman-teman? Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi ya, satu kanji itu membawa satu makna tersendiri gitu. Ketika huruf hi ya, itu ditulis menggunakan hiragana. Nah, seperti ini hi. Dia tuh tidak membawa makna apapun gitu. Karena hi ini artinya apa? Ya udah cuma hi gitu aja, tanpa ada makna khusus gitu. Nah, baru ketika hi itu ditulis dengan kanji, dia membawa makna gitu. Misalnya hi yang sebelah kiri ya, ini dibaca hi, dan ini artinya adalah hari teman-teman, hari gitu ya. Nah, hari ya, ya hari, ini hari, hari Senin, hari Selasa, nah itu hari. Nah, kemudian ya, ini yang hi yang sebelah kanan ya, ini berarti api teman-teman. Hi yang kanan ini berarti api. Nah, seperti itu. Tetapi ya, kalian kanji itu cara bacanya dan maknanya itu akan berubah ketika mereka bergabung dengan kanji lain gitu. Misalnya adalah sebagai contoh, nah ini ya. Ini ada 4 ya kanji yang jika berdiri sendiri dibaca hi teman-teman. Hi, hi, hi ya kan. Tetapi ketika mereka menjadi satu kesatuan ya. Nah, ini yang atas ini dibaca nichiobi gitu. Nichiobi itu artinya hari Ahad atau hari Minggu teman-teman. Sedangkan yang bawah ini dibacanya adalah kayobi gitu. Nah, kayobi itu artinya adalah hari Selasa teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memang kanji itu teman-teman harus ya banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak menemui gitu, sehingga teman-teman familiar gitu ya. Nah, memang banyak orang yang menggunakan metode ya kanji itu cara mengingatnya itu disamakan. Ini misalnya ini tuh kanji ini bentuknya tuh seperti apa? Oh, seperti matahari, seperti hari, sehingga analoginya begini. Ya, itu adalah salah satu metode ya yang kalau buat saya pribadi, saya jujur merasa tidak cocok gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa bisa terbantu dengan cara belajar seperti itu, ya silakan gitu ya. Nah, saya pribadi di video kali ini bakal membahas ya, akan ngasih tahu kalian tips ya yang menurut saya efektif ya, terutama bagi saya gitu. Karena tips ini efektif bagi saya, maka saya share ke teman-teman seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya tips yang dari sumber lain yang dirasa lebih efektif, ya silakan pakai itu gitu. Intinya adalah bagaimana teman-teman bisa memahami kanji secara lebih mudah lah. Nah, begitu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya dua kanji ini. Dua kanji ini semuanya dibaca kaku gitu ya. Sama-sama dibaca kaku ya. Ini kanjinya dibaca ka, kemudian ada tambahan hiragana ya, hiragana ku, sehingga keduanya dibaca kaku begitu. Nah, memang hiragana ini bisa diubah, nah, kaki mas gitu ya, seperti itu. Tapi kita fokus ke kedua kanji ini yang dibaca kaku ya. Sama-sama dibaca kaku, tetapi karena ini kanjinya berbeda, maka maknanya berbeda gitu. Ya, kaku yang di sebelah kiri ini artinya adalah menulis gitu. Sedangkan kaku yang di sebelah kanan ini artinya menggambar, teman-teman. Nah, begitu ya. Ada perbedaan yang jelas dari maknanya gitu. Yang satu menulis, yang satu menggambar. Nah, seperti itu. Itu adalah kanji ya. Jadi, meskipun sama cara bacanya, beda kanji itu beda makna. Nah, kemudian ya. Nah, ini adalah contoh ya beberapa kanji gitu. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini kaku, tadi kan seperti ini ya. Nah, ini kan ada kanji yang mirip tuh. Nah, mirip ya. Tapi sebenarnya ini beda, teman-teman. Beda jauh meskipun terlihat mirip ya.
Nah, itu tadi makanya cara penulisan itu penting ya. Nah, tapi di sini saya mau membahas hal yang lain dulu. Di sini ada 12 kanji ya. Saya sebutkan ini bacanya adalah onna ya. Kemudian ini bacanya adalah yama, bacanya adalah otoko, ini bacanya adalah ai, ini tori ya. Ini mizu, ini neko, ini me, kemudian ini bacanya sakana, kemudian ini bacanya mimi, kemudian ini bacanya ki, kemudian ini bacanya kuruma. Nah, seperti itu. Nah, dari 12 kanji ini kira-kira teman-teman bisa nggak menyebutkannya satu-satu sekali lagi? Nah, rasanya memang akan susah gitu ya, karena memang barangkali teman-teman baru pertama kali melihat kanji-kanji ini begitu. Sebenarnya it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Coba teman-teman lihat ya foto orang-orang ini gitu ya. Nah ya, dari konferensi Software gitu kan. Nah, ada berapa orang di sini? Nah, dan kira-kira dari banyaknya orang di sini, berapa sih tokoh yang teman-teman tahu namanya gitu? Barangkali ada orang yang tidak bisa menyebutkan satupun orang yang ada di sini gitu. Dan barangkali sebagian orang bisa menyebutkan beberapa tokoh nih, misalnya ada Einstein, nah seperti itu ya. Dan ada juga orang yang bisa menyebutkan seluruh nama tokoh yang ada di foto ini gitu. Bahkan ada juga orang yang bisa menyebutkan seluruh nama tokoh ini beserta teori-teori yang mereka gagas. Nah, seperti itu. Ya, that's kanji, teman-teman. Jadi tergantung bagaimana kita terbiasa atau enggak gitu. Nah, sekarang ya saya tantang lagi teman-teman untuk menyebutkan ini ya. Ini apa? Wanita, gunung, ya, laki-laki, hati atau cinta, kemudian burung, kemudian apa? Ini tetesan ya atau air gitu ya. Kemudian ini kucing, ini mata, kemudian ini ikan, kemudian ini telinga, ini pohon, ini mobil. Nah, saya rasa meskipun ini hanya sebatas logo ya atau simbol, teman-teman bisa mengenali dan bisa menyebutkan dan memahami ini simbol apa gitu. Nah, sebenarnya sama, tadi kanji juga merepresentasikan simbol-simbol ini, teman-teman. Nah, begitu. Jadi itu tadi adalah kanji ya. Dan coba sekarang teman-teman perhatikan ya, kanji yang paling kiri bawah ini. Ini ada kanji ikan gitu kan. Sakana. Nah, kanji ikan itu seperti ini, teman-teman. Oke. Perhatikan ya, kanji ikan seperti ini. Dan teman-teman, sekarang kita lihat ya, sorry, ada kanji kucing juga. Nah, kucing itu seperti ini ya. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya. Kenapa urutan menulis kanji itu penting gitu? Karena ada kanji yang barangkali bisa sangat mirip gitu. Ya, ini adalah kanji kucing ya, bacanya neko. Ya, neko ya. Ini ada hiragana kecil kan di atasnya. Ini adalah furigana untuk membantu membaca, teman-teman. Neko o kaku. Nah, ini kanji ini bacanya ka ya. Sehingga ini bacanya menjadi kaku. Nah, seperti itu. Neko kaku artinya adalah menggambar kucing. Nah, seperti itu. Coba kalian perhatikan kanjinya kucing dan kanjinya menggambar. Nah, ini kan mirip sih, mirip kan teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya nulis itu, katakanlah nulisnya nggak cermat ya, nggak sesuai urutan dan bahkan pokoknya keliru lah, itu bisa bisa membuat bingung pembaca. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang pentingnya menulis sesuai urutannya. Nah, kemudian ini saya mau bahas tentang kanji sakana tadi, ikan ya. Nah, ikan ini. Nah, sakana ya. Ikan sakana. Nah, kemudian teman-teman lihat ya, kanji-kanji di bawahnya itu. Ada maguro. Maguro itu tuna ya. Maguro itu tuna. Kemudian ada sake. Sake itu salmon ya. Kalian tahu sake adalah salah satu minuman beralkohol di Jepang ya kan. Tetapi kalau sake itu ditulis dengan kanji seperti ini, maka ia berarti ikan salmon gitu. Nah, kemudian ada unagi. Unagi adalah ikan sidat ya. Ya, banyak orang menyebutnya sebagai belut ya, tapi sebenarnya belut dan sidat itu ikan yang berbeda gitu. Nggak sama, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, unagi adalah ikan sidat gitu. Nah, dalam ketiga kanji ini mereka tuh ada kanji ikannya gitu. Karena memang mereka termasuk golongan ikan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita memahami suatu kanji ya kan? Barangkali kita tuh nggak, misalnya nih ya, sebagai orang awam ya, nggak tahu cara bacanya itu apa, tapi kita bisa mengidentifikasi, oh ini adalah jenis ikan tuh. Nah, karena ada ada kanji ikannya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, begitu, jadi intinya gitu teman-teman. Kalau saya ngapalin ya seperti itu gitu. Terus misalnya ikan sidat ini kan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi
Ya, pokoknya itu adalah bagaimana cara teman-teman bisa mengingat kanji gitu. Ada kanji ikannya gitu ya, Aves. Kemudian kita lihat ya kanjinya lumba-lumba ya, Iruka. Ya, kita tahu lumba-lumba itu bukan ikan ya sebenarnya. Lumba-lumba itu termasuk ke dalam mamalia gitu. Dan lucunya ya Iruka. Iruka itu di sini terdiri dari dua kanji, yaitu kanji yang pertama adalah kanjinya laut ya, yaitu umi gitu. Nah, umi itu artinya laut gitu. Nah, kemudian di sini ada kanjinya buta yang artinya adalah babi gitu. Jadi seakan-akan lumba-lumba itu dimaknai sebagai babi laut gitu. Kan barangkali kita bakal bertanya, "Loh, apa hubungannya babi dan laut dengan lumba-lumba gitu? Babi laut." Ya, masa lumba-lumba disebut babi laut gitu? Ya kan nggak masuk akal gitu ya. Ya, tapi barangkali mereka juga bertanya gitu. Kenapa kok di Indonesia ada yang disebut anjing laut gitu? Atau bahkan kuda laut gitu. Karena toh kuda laut itu nggak ada hubungannya dengan kuda gitu kan. Nah, apalagi anjing laut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi adalah tentang tulisan Jepang ya, hiragana, katakana, dan kanji. Ya, well, ternyata udah selesai. Ya, jadi ya semoga bermanfaat, and see you in the next video.